Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat untuk hari ini. Kita mulai pembelajaran seperti biasanya. Untuk hari ini kita belajar melalui video pembelajaran dan Bunda menyampaikan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kita lanjut materinya. Sebenarnya materi ini sudah semuanya dibahas di pertemuan sebelum UAS. Kita sudah bahas semuanya materi ini. Cuman hari ini kita hanya membahas tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Jadi soal-soal cerita atau soal-soal kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Oke. Jadi langsung aja di sini Bunda ngasih beberapa contoh soal. Kita akan pelajari pertanyaan-pertanyaannya. Oke, di sini ada soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Oke, kita lihat gambar di bawah berarti lebih tepatnya. Segitiga ABC, ini segitiga siku-siku yang ada di B. Jika panjang AD adalah 3 cm, DB 2 cm, dan panjang BC adalah 4 cm. Pertanyaannya adalah berapa panjang DE? DE itu yang ini berarti ya. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira kalau misalnya AD-nya 3, kemudian DB-nya adalah 2, berarti AB sama dengan 5. Gitu kan? 3 ditambah 2. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan suatu perbandingan. Jadi perbandingan segitiga yang kecil kita bandingkan dengan segitiga yang besar. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa segitiga ABC itu kongruen, ini adalah lambang kongruen dengan segitiga ADE. Berarti segitiga yang besar yaitu ABC ini kongruen dengan segitiga yang kecil yaitu ADE. Oleh karena itu, untuk mencari nilai DE, kita bandingkan segitiga ini dengan segitiga yang besar yaitu ABC. Nah, perbandingannya adalah di sini AD berbanding AB. AD itu adalah ini yang kecil berbanding AB. AB itu adalah yang besar. Sama dengan DE, ini pertanyaan kita cari DE berbanding yang bawahnya yaitu segitiga yang besar, alasnya adalah BC. Tuh. AD sama dengan 3, kemudian AB adalah 5 sama dengan DE berbanding 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang berarti kan. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian dibagi 5, maka hasilnya 2,4 cm. Oleh karena itu, berarti DE sama dengan 20,4 cm. Oke. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, perhatikan persegi panjang di bawah ini. Bidang ABSP dan PQRS sebangun jika panjang PQ sama dengan 16. PQ itu berarti yang panjang ini ya. 16, kemudian QR itu adalah ini 12, maka panjang BS berapa? BS itu adalah ini. Berarti segitiga ABSP kita bandingkan dengan segitiga yang besar yaitu PQRS. Oke, kita cek jawabannya. Nah, di sini kita lihat. Karena bidang ABSP dan PQRS bangun, maka AB itu berbanding dengan PQ.
AB ini kan untuk yang kecil berbanding dengan PQ. Sama dengan BS berbanding dengan PQR. BS berbanding dengan QR. Oke. Berarti 12, AB-nya adalah 12, kan sama ya AB. Berbanding dengan PQ-nya 16, sama dengan BS berbanding 12. Nah, ini dapat 3/4, itu hasilnya dari mana? Dari sederhana 12 dan 16. Sama-sama kita bagi 4, maka hasilnya 3/4. Kemudian BS per 12, sehingga BS 3 dikali 12 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Oke. Oke, ada soal lagi. Di sini Bunda kasih contoh-contoh soal. Nah, di sini ada dua segitiga, yaitu ABC dan PQR. Nah, jika segitiga ABC dan PQR sebangun, maka AB adalah, berarti yang ditanya adalah yang ini, sisi tegaknya. Ditanya adalah AB. Oke. Kemudian kita cari, berarti AB itu berbanding dengan PQ. Kemudian QR berbanding dengan BC. Nah, AB berbanding PQ. Sisi tegak yang kecil berbanding sisi tegak yang besar. Kemudian BC berbanding QR. Nah, AB-nya yang ditanya. PQ adalah 6 cm, kemudian BC-nya 4, dan QR-nya 8. Setelah itu, 1/2 ini kita sederhanain. Diperoleh dari 4/8 sama-sama dibagi 4, yaitu jadi 1/2. Kali silang. Nah, setelah itu, sehingga AB sama dengan, ini seharusnya AB. Oke, AB sama dengan 1 dikali 6 dibagi 2, yaitu 3 cm. Tuh. Nah, ini masih ada gambar. Oke. Gambar ini EF adalah, pertanyaannya adalah EF itu yang ini. Oke. Nah, ini ada trapesium kecil, yaitu trapesium CDEF dengan yang besar yaitu CDAB atau ABCD. Maka yang ini kalau kita jumlahin yang besar ini adalah 10. 4 tambah 6 hasilnya 10. Sehingga kalau kita bandingin trapesium yang besar yaitu AD, kita bandingin dengan DE. AD banding DE. Kemudian AB yang besar bawahnya berbanding dengan EF. Setelah itu baru kita masukin AD-nya 10, DE-nya adalah 4, dan AB-nya 15, kemudian EF-nya tetap EF, karena yang ditanya adalah nilai EF. Nah, kita kali silang, 15 kali 4 dibagi 10, hasilnya 6 cm. Oke. Panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 15 cm. Pada tempat yang sama, tiang bendera sepanjang 3 meter memiliki panjang bayangan 6 meter. Tinggi pohon adalah, Nah, panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 15. Ini adalah panjang bayangan. Pada tempat yang sama, tiang bendera sepanjang 3 meter memiliki panjang bayangan 6 meter. Maka ini tinggi pohon, berarti tinggi pohon yang asli ini. Tinggi pohon yang asli, berarti tinggi pohon dibanding tinggi tiang bendera. Kemudian kita bandingin panjang bayangan pohon berbanding panjang bayangan tiang bendera. Tinggi pohonnya kan ditanya yang asli. Kemudian tinggi tiang benderanya adalah 3 meter. Panjang bayangan pohonnya 15 dan panjang bayangan tiang benderanya adalah 6. Sehingga kita kali silang 15 kali 3 kemudian dibagi 6 yaitu 7,5 cm. Ini seharusnya meter. Berarti 7,5 meter tinggi pohonnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi soal. Pada layar televisi, panjang sebuah mobil adalah 14 cm. Jadi kalau di televisi
mobil itu panjangnya 14 cm dan tingginya 4 cm. Jika keadaan sebenarnya tinggi mobil adalah 1 meter, maka panjang mobil sebenarnya adalah, oke, berarti yang bayangan berbanding bayangan. Nah, kita cek. Berarti panjang mobil pada layar banding pada panjang mobil yang sebenarnya. Tinggi mobil pada layar berbanding dengan tinggi mobil sebenarnya. Oke. Di sini, panjang mobil pada layar adalah 14 cm. Yang ini ya. Kemudian panjang mobil sebenarnya itu yang ditanyakan. Tinggi mobil pada layar adalah 4 cm. Tinggi mobil sebenarnya itu 1 meter, kita rubah menjadi cm, berarti menjadi 100. Nah, ini kita kali silang. Ini. Berarti 14 dikali 100 dibagi 4. Ini ya. Berapa? 14 kali 100 berarti 1400. Dibagi 4. Hasilnya adalah 3 berapa? 3,5 gitu ya. Masih ada contoh soalnya. Oke, di sini ada diketahui tinggi Monas pada gambar di samping adalah 5 cm. Oke. Kemudian dia ada skala, skalanya 1:400. Maka tinggi Monas sebenarnya adalah, nah kita cari. Misalnya, tinggi Monas sebenarnya kita lambangkan sebagai X. Nah, maka tinggi pada gambar berbanding tinggi sebenarnya. Tinggi pada gambar itu 1:400. Nah, kemudian tinggi pada gambar itu 5, tinggi sebenarnya adalah X. Nah, ini adalah tinggi pada gambar 5, tinggi sebenarnya X, berbanding 1:400 itu adalah skalanya. Nah, lalu kita kali silang. Yaitu 400 kali 5 adalah 2000 dibagi 1, hasilnya adalah 2000 cm, kita rubah menjadi meter, hasilnya menjadi 20 meter. Oke, soal ke-8 masih ada. Diketahui segitiga ABC dan PQR ini sebangun. Jika sudut C adalah 28 dan sudut Q 118, maka nilai X dikurang Y. Oke. Oke, ini sebelumnya kita cek dulu. Sorry, sebentar. Segitiga ABC sama PQR. Sudut P sama sudut A kita misalkan sebagai X. Sudut Q dan sudut B itu sama dengan 118. Kalau kita misalkan di sini PQR berarti sini A, B, C, ya kan? Sudut C di sini 28. Kemudian sudut Q di sini adalah 118 kita misalkan. Nah, kemudian sudut P sama dengan sudut A. Ini sudut P sama sudut A itu sama, dimisalkan sebagai X. Nah, kemudian sudut Q sama dengan sudut B. Berarti sudut Q 118, sudut B juga 118. Sudut R sama dengan sudut C. Berarti sudut C-nya itu kan 28. Sudut R-nya berarti 28 juga. Nah, berarti kan jumlah seluruh segitiga itu harus 180 derajat. Sehingga nilai X itu berarti 180 derajat. Kita kurangin dari 118 ditambah 28 dulu. Nah, ini ditambah ini. Maka baru kita kurangin 180 derajat. Maka ketemunya adalah 34 derajat. Seperti itu. Ini adalah materi tentang sudut-sudutnya untuk segitiga yang sebangun ataupun kongruen. Thank you. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.